Ya, pertama seperti yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan perhatian demikian besar kepada program makan bergizi, termasuk masukan-masukannya terkait dengan pengelolaan limbah. Di beberapa SPPG ini sudah terintegrasi untuk menghasilkan sirkular ekonomi, di mana limbah-limbah itu tidak boleh dibuang di sekolah tapi dibawa ke SPPG, dan di SPPG kemudian dijadikan sebagai sumber makanan bagi black soldier flies atau maggot ya, dan kemudian maggotnya menjadi makanan ternak dan sisa maggotnya menjadi pupuk, dan kita sedang berusaha agar seluruh SPPG melakukan seperti itu. Nah, untuk kualitas makanan memang kita pantau terus-menerus. Jadi kita ingin semua ahli gizi dan semua SPPG mengikuti petunjuk yang ada dan memanfaatkan porsi bahan baku yang sudah disiapkan untuk di Jawa ini, karena rata-rata 10.000. Itu sifatnya ad cost dan harus dioptimalkan untuk pemenuhan gizi. Ya, selama 1 tahun kita mengalami kejadian. Di tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 250 kejadian, di mana puncaknya terjadi pada bulan September itu 67 kejadian, kemudian naik di Oktober 85 kejadian, kemudian alhamdulillah menurun drastis di November 40 kejadian, dan selama bulan Desember tuh tersisa 12 kejadian. Dan itu tren yang cukup bagus karena kita memang memiliki target untuk zero accident atau zero defect, dan kita usahakan di tahun 2026 seminimal mungkin, karena target kita adalah menghasilkan makanan yang dengan gizi seimbang, kualitas untuk menciptakan pertumbuhan bagi anak-anak sekaligus aman dikonsumsi. Ini kan program MBG kan karena untuk penurunan stunting. Boleh disampaikan nggak sih Pak, data selama setahun ini penurunan stunting ini berapa karena MBG ini Pak? Ya, itu nanti harus lembaga yang kredibel menyampaikannya. Tapi yang jelas ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita itu sudah menjadi bagian dari program utama kita. Dan bahkan di 2026 ini kita akan utamakan di 1000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di bulan Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, ibu nyusui, anak balita. Karena golden time periodnya pendek sekali, karena disitulah stunting dicegah, kemudian otak berkembang, sehingga kita ingin menghasilkan generasi yang cerdas-cerdas. Dan di 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali, dan kita akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu nyusui, anak balita di seluruh wilayah Indonesia tahun 2026 tidak ada yang terlewat. Sehingga di akhir 2026 kita harapkan angka stunting menurun drastis ya. Tapi untuk 2025 nanti kita dengar dari lembaga independen seberapa besar penurunannya. Tapi untuk beberapa wilayah yang sudah setahun penuh seperti di Warung Kiara, kemudian di Bojongkoneng, di Palmerah, kemudian di Tanah Sareal, saya kira angkanya cukup signifikan, memberikan kontribusi perbaikan. Dan jangan lupa nih sekarang, karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta ya, kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan. Alhamdulillah program makan bergizi ini secara ekonomi juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa, karena minimal ada 700.000, 890.000 yang sudah ikut bekerja langsung di SPPG. Di luar mereka yang terlibat sebagai supplier, karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier, mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, bumbu, dan lain-lain. Dan mereka rata-rata mempekerjakan 2-15 orang. Demikian juga para petani, peternak, nelayan, produksinya bisa diserap oleh setiap SPPG, karena setiap SPPG setiap bulan, contohnya untuk beras membutuhkan 5 ton beras ya, kemudian membutuhkan 1,5 hektar luas kebun pisang selama setahun, dan membutuhkan 3.000 telur sekali masak ya, 350 ayam sekali masak, 350 kg sayur sekali masak,
membutuhkan 450 liter susu sekali memberikan makan satu SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat. Dan di Januari ini, hari ini, kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih 855 miliar satu hari, per hari ini. Sampai kemudian naik, nanti di Mei akan ada 1,2 triliun per hari karena jumlah penerima manfaatnya terus naik. Dan ini 70% dari dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, dan bahan baku 95-99% berasal dari produk pertanian. Jadi contoh untuk telur sendiri, di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru lah ya, yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur 2 kali seminggu. Karena 1 kali masak saja kalau daging sapi itu butuh 1 ekor sapi, 1 SPPG. Jadi kalau kami informasikan 1 hari kita makan sapi, maka 19.000 ekor sapi harus ada dalam 1 kali masak. Jadi itu dorongan ekonomi yang luar biasa terhadap pertanian, dan juga kita melihat gairah ekonomi cukup tinggi karena uang badan gizi langsung didistribusikan ke seluruh SPPG di seluruh wilayah tanah air, di 38 provinsi, di 514 kabupaten. Jadi ini dorongan ekonomi yang cukup besar. Saya kira ini perlu dan memerlukan keterlibatan semua pihak, dan alhamdulillah kita sudah memiliki perpres ya tentang tata kelola makan bergizi, termasuk juga ada ketua tim koordinasi untuk pemenuhan rantai pasok. Masih banyak temuan makanan ber-UPF Pak, padahal BGN udah melarang, itu gimana Pak? Termasuk juga susu UHT yang disebut bisa membuat obesitas sebagai. Ya gini, program ini kan merupakan program baru, memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjadi rantai pasok, dan kita sudah meminta kepada seluruh SPPG agar lebih mengutamakan produk-produk segar dan terutama berbasis protein supaya sumber daya lokal. Dan untuk daerah-daerah yang ada sapi perahnya, kami izinkan mereka memberikan susu ya. Tapi bagi mereka yang jauh sapi perahnya dan belum ada, saya kira tidak perlu dipaksakan menggunakan susu, bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya. Dan kami tidak mengizinkan produk import ya untuk digunakan, karena kita ingin mendorong produktivitas lokal. Jadi kalau misalnya mau memberikan susu, maka di satu daerah itu harus paling tidak ada sapi perahnya. Bisa dari daerah lain juga bisa mengambil dari luar gitu untuk diternakan sapi. Ada kelangkaan susu UHT Pak? Ya, makanya saya tadi sampaikan susu tidak bagian wajib di daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah. Jadi tidak usah dipaksakan, tapi bisa diganti dengan sumber protein dan sumber kalsium lainnya yang kualitasnya hampir sama. Nanti selama bulan puasa untuk pelaksanaan MBG seperti apa ya? Ya seperti bulan puasa seperti tahun lalu ya, terutama untuk ibu hamil, misalnya anak balita itu reguler karena mereka kan rata-rata masih butuh intervensi pemenuhan gizi. Untuk anak sekolah yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah, tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal, jadi tidak ada perubahan mekanisme, dan kita akan lakukan selama hari sekolah. Bapak tadi bertemu dengan salah satu korban tabrak mobil MBG kemarin, lalu tadi ada siswa juga menyampaikan kalau masih trauma dengan peristiwa itu. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Ya, saya salah satu motivasi saya datang ke SD ini adalah untuk sekaligus bertemu dengan mereka yang mengalami jadi korban, termasuk bapak gurunya. Bapak gurunya harusnya masih istirahat, tapi karena 2 minggu di rumah bosan dan dia lebih senang ada di tengah-tengah siswa, jadi motivasinya luar biasa. Dari 22 korban, 20 sudah normal, sudah bersekolah. Masih ada 2 orang yang masih harus rawat jalan dan hari ini tidak sekolah, dan kita berikan perhatian yang intensif. Kita pantau setiap hari perkembangannya, dan trauma sudah dipastikan
Jadi kalau Anda lihat lapangan ini kan tadinya tidak biru ya, tapi setelah kejadian langsung diberikan warna cat biru untuk menghilangkan trauma. Dan tim kami terutama dari kepolisian masih mendampingi mereka yang mengalami kejadian untuk menghilangkan trauma tersebut. Bagaimana dengan siswa Pak yang mengalami trauma? Apakah ada tindakan lebih lanjut? Ya, kita dampingi terus supaya mereka bisa kembali normal dan melupakan kejadian. Tapi pastikan butuh waktu ya. Tapi saya lihat tadi yang ada mereka sudah kembali normal dan alhamdulillah meskipun dikatakan ada cedera sedikit, tapi mereka sekarang sudah kembali beraktivitas. Tapi Badan Gizi pantau mereka setiap hari, termasuk mungkin kita akan ke rumahnya bagi yang belum masuk hari ini, karena itu yang termasuk yang masih melakukan mendapat tindakan-tindakan perawatan. Rencananya kapan Pak untuk ke rumah siswa tersebut? Rencananya kapan untuk ke rumah siswa tersebut? Langsung dari sini. Oh, dari sini. Ya. Ada satu orang yang memang mengalami operasi yang cukup intensif, ya, Filio namanya. Sampai hari ini masih harus rawat jalan. Dan Pak Presiden menitipkan agar kita mantau kesehatan. Ada perbedaan komposisi tidak antara makanan untuk anak, untuk ibu menyusui dan ibunya? Ya tentu disesuaikan. Jadi kan setiap tahap perkembangan kita hitung angka kecukupan gizinya, termasuk komposisi gizinya, termasuk juga kebutuhan masing-masing. Karena tidak semua ibu yang sedang hamil senang makan, tapi kita harus pastikan bahwa janinnya mendapatkan nutrisi yang cukup. Kita sesuaikan menunya. Untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus juga kita berikan menu-menu khusus, dan kami kemarin sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk di 2026 ini untuk anak-anak yang stunting tidak hanya diberikan makanan-makanan bergizi, tapi juga ada treatment-treatment khusus sehingga di akhir 2026 stuntingnya betul-betul akan kita bisa turunkan, bahkan kita hilangkan. Termasuk juga kebutuhan untuk anak sekolah ya, karena tidak semua anak kan senang nasi. Nah, yang punya kebutuhan khusus kita juga perhatikan. Tidak semua anak bisa makan telur karena ada yang alergi. Jadi setiap SPPG memiliki ahli gizi yang bisa mengidentifikasi kebutuhan masing-masing anak untuk gizi seimbang dengan menu yang bervariasi. SPPG saat ini sudah punya SKHS? Ya, sebagian sudah dapat, yang sebagian masih terus untuk melengkapi persyaratan tersebut. Karena untuk yang baru-baru, SLAHES akan didapatkan setelah operasional. Karena pada saat sertifikasi, justru pelatihan penjamah makanannya sudah terjadi, makanannya sudah harus diproduksi, dan sudah ada aktivitas, baru SLAHES-nya keluar. Jadi 19.000 itu yang udah punya SLAHES? 20%. Mohon maaf, tadi saya sempat melihat Bapak bagi-bagi uang 50.000 ke anak-anak yang menghabiskan sayur. Itu apa motivasinya, Pak? Ya gini, kan kita bisa dapatkan gambaran bahwa sebagian besar anak itu tidak suka sayur. Padahal itu bagian yang cukup penting untuk pertumbuhan. Jadi saya seringkali kalau berkunjung itu ingin melihat seberapa besar anak yang suka sayur. Jadi kita kasih reward lah, bukan bagi-bagi, tapi bagi mereka yang suka sayur dan ingin termotivasi untuk mengkonsumsi sayur, ya kita beri reward lah untuk seperti itu. Supaya yang lainnya termotivasi agar makanan yang sudah kita berikan termasuk serat itu harus dikonsumsi oleh anak-anak. Karena tahun 2026 ini tidak hanya intervensi yang kita berikan, tapi kita sudah harus masuk di pendampingan edukasi, di pendidikan, terutama memilih makanan yang sehat selama 2026. SPPG yang dibangun di sebelah peternak lagi itu mungkin kelanjutannya bagaimana? Jadi gini, itu kan pada saat pendaftaran, mitra ini sudah membuat pernyataan bahwa SPPG yang dibuat jauh dari satu tempat sampah, dua kandang hewan. Jadi pernyataannya sudah clear. Nah kemudian SPPG ini baru dalam taraf pengajuan dan akan disurvei. Jadi kalau ternyata tidak sesuai apa yang dinyatakan dengan kenyataan di lapangan, itu pasti tidak akan diloloskan, kecuali seperti di Lumajang, ya. Ketika SPPG berdiri, ternyata di situ ada kandang kambing
Nah, masyarakatnya yang kemudian berembuk dan bersedia memindahkan kandang kambing. Nah, saya kira nanti yang di Sragen juga nanti sedang ada penyelesaian apakah SPPG-nya tidak jalan atau kandang hewannya yang pindah. Berarti mediasinya udah berjalan atau belum, Pak? Sedang dilakukan. Tapi yang jelas mitra pada saat mengajukan ke kami itu sudah membuat pernyataan bahwa lokasi tersebut tidak berdekatan dengan tempat sampah dan juga kandang hewan. Jadi ini sudah masuk dalam tahap pengajuan, jadi belum operasional. Jadi kalau ternyata kandang hewannya tidak pindah, dipastikan SPPG itu tidak akan operasional. Kalau kandang hewannya yang pindah, apakah akan ada kompensasi, Pak? Ya itu mekanisme mereka ya, karena biasanya apakah mekanisme mitra dengan tetangganya atau masyarakatnya, seperti yang di Lumajang itu akhirnya masyarakatnya yang berembuk ya supaya SPPG-nya tetap hadir, kandang hewannya yang pindah, karena masyarakat di sana sudah tahu setiap kali satu SPPG berdiri maka 50 orang sekitarnya akan bekerja, kemudian 15 supplier akan ada, kemudian petani peternak nelayan akan hidup karena penyerapan dari SPPG. Jadi kita lihat nanti hasil mediasinya seperti apa. Yang jelas kalau kandang hewannya tidak pindah, SPPG pasti tidak akan jalan, ya kan gitu. Tapi kalau kandang hewannya pindah, SPPG akan jalan. Kalau SPPG nggak jalan, berarti dipindahkan atau gimana, Pak? Dibangun lagi? Iya, sudah pasti dia investasi yang mubazir. Kan dia sendiri juga menyalahi janjinya, karena janjinya tidak berdekatan dengan kandang hewan dan tempat sampah. Bagaimana menangani selera anak yang berbeda dengan BMPG? Ya gini, setiap ahli gizi itu harus melakukan inventarisasi ke seluruh penerima manfaat yang dilayani terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Ya, apakah ada alergi yang dialami atau tidak, apakah ada fobia yang dialami atau tidak, atau ada kandungan tertentu yang harus ada, ya seperti itu. Dan itu mekanisme lokal. Dan setiap SPPG memiliki data itu. Jadi bagi mereka yang fobia nasi, nasinya diganti dengan yang lainnya. Ada yang alergi telur, ya kita tidak akan pernah berikan telur kepada yang alergi tersebut. Oh, ini ada laporan SPPG berhenti sementara waktu ini, kenapa, Pak? Ada pengumumannya juga, Pak? Ya, saya tidak tahu kalau itu ya. Yang jelas hari ini kita sudah sampaikan agar SPPG yang sudah operasional bisa operasional. Dan uang untuk operasionalnya sudah kita kirim 12 hari ke depan. Jadi setiap SPPG dari tadi malam paling lambat itu sudah masuk uang rata-rata 500 juta untuk operasional selama 12 hari. Dan itu uang badan gizi yang sudah masuk ke dalam virtual account. Jadi tidak ada lagi mekanisme di mana reimburse terjadi. Jadi kalau ada yang itu nanti akan kita cek detailnya apa, apakah ada kesulitan di dalam hal teknis dan lain-lain. Terima kasih Pak.